Monggo untuk menyapa waktu Dr. Zentri Oke, nggih. untuk pemaparannya. Nggih, terima kasih. Oke, lanjut untuk yang pertama yaitu PKP 8 pelayanan anestesi dan bedah. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, untuk pelayanan anestesi dan bedah ini maksud dan tujuannya pelayanan anestesi di klinik dilaksanakan sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Klinik Pratama hanya melakukan anestesi lokal, sedangkan untuk klinik utama, selain anestesi lokal, dapat melakukan anestesi sedasi intravena. Dalam memberikan pelayanan anestesi, klinik menetapkan program mutu dan keselamatan pasien, meliputi kajian pra-anestesi, pemantauan intra-anestesi, dan pemantauan pasca anestesi. Oke. Nah, pelayanan bedah diberikan sesuai dengan perencanaan berdasarkan hasil kajian dan dicatat dalam rekam medis pasien. Klinik Pratama hanya melakukan bedah kecil tanpa anestesi umum atau spinal. Klinik utama dapat melakukan tindakan bedah kecuali bedah yang menggunakan anestesi umum dengan inhalasi atau spinal, operasi sedang berisiko tinggi dan operasi besar, ya. Lanjut. Dalam memberikan pelayanan bedah, klinik menetapkan program mutu dan keselamatan pasien, meliputi kajian prabedah, penandaan lokasi operasi, dan pelaksanaan surgical safety checklist, ya. Pelayanan anestesi dan bedah dilaksanakan pada fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, salah satunya adalah ruang bedah yang sesuai dengan standar. Oke. Nah, elemen penilaiannya di sini ada klinik menetapkan prosedur pelayanan anestesi dan bedah sesuai dengan kebutuhan, ya. Ini ada regulasi sehingga klinik di sini membuat regulasi tentang bagaimana prosedur pelayanan anestesi dan bedah sesuai dengan kebutuhan. Pelayanan anestesi dan bedah dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Di sini yang akan dinilai adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara. Elemen penilaian ketiga, jenis, dosis, dan teknik anestesi dan pemantauan status fisiologi pasien selama pemberian anestesi oleh petugas dicatat dalam rekam medis pasien, ya. Ini tentu saja dokumentasi, jangan lupa, karena memang di sini ini benar-benar petugas harus secara cermat menuliskan dari awal. Dari awal ini apa jenis anestesinya, bagaimana cara pemberiannya, setelah diberikan kita pantau selama beberapa menit, setelah itu dalam kita memantau juga jangan lupa kita tetap melakukan vital sign. Setelah itu dilakukan tindakan selesai. Nah, semuanya itu harus tercatat dalam rekam medis. Setelah selesai tindakan itu juga tetap ada nanti ada bukti pelaksanaan kajian prabedah, kajian pra-anestesi, dan pemantauan evaluasi pasca anestesi dan bedah. Jadi dari awal mungkin kalau dokter-dokter yang ada di sini itu tahu ya, dulu zaman koas dulu itu kita menulis laporan operasi itu lengkap banget. Nah, itu yang terjadi besok. Jadi di dalam rekam medis juga harus dituliskan seperti itu, lengkap. Jadi dari awal jenis anestesinya apa, dosisnya berapa, tekniknya seperti apa, pemantauan fisiologis pasien selama pemberian anestesi, terus setelah itu semua harus tercatat dalam rekam medis. Oke, lanjut Bida.
Nah, ini di EP1 ini klinik menetapkan prosedur pelayanan anestesi dan bedah sesuai dengan kebutuhan, ya. Kebijakan dan prosedur memuat penyusunan rencana tindakan termasuk identifikasi perbedaan antara dewasa dan anak atau pertimbangan khusus. Setiap layanan anestesi harus melalui proses pemeriksaan, perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan anestesi serta pemantauan. Dokumentasi yang diperlukan untuk dapat bekerja dan berkomunikasi efektif, ya. Tentunya ada persyaratan persetujuan khusus. Pasti sebelum kita melakukan tindakan, semua kita harus melakukan persetujuan khusus atau informed consent, ya. Jangan lupa itu harus diisi terlebih dahulu. Oke. Klinik menetapkan ini, kemudian frekuensi dan jenis monitoring pasien yang diperlukan, kualifikasi dan keterampilan petugas pelaksana, ya. Pelayanan anestesi ini dilakukan oleh dokter atau dokter gigi dibantu oleh perawat. Tentunya perawatnya juga harus memiliki keterampilan, ya. Biasanya ini yang banyak kalau di klinik Pratama pasti yang banyak melakukan tindakan dokter gigi, lebih banyak dokter gigi dibanding dengan dokter umum, karena memang hampir setiap pasien itu pasti ada tindakannya kalau dokter gigi, ya. Ketersediaan dan penggunaan peralatan anestesi. Oke. Lanjut. Persyaratan kompetensi petugas yang harus memiliki kemampuan yang mencakup teknik melakukan anestesi lokal dan sedasi, monitoring yang tepat, respon terhadap komplikasi, penggunaan zat-zat reversal atau zat yang hasil reaksinya dapat bereaksi kembali, kemudian tentang BHD atau bantuan hidup dasar, karena tidak menutup kemungkinan apabila kita melakukan anestesi akan terjadi shock. Jadi sehingga tim itu juga harus benar-benar tahu bagaimana cara penanganannya. Oke. Nah, ini jenis dosis dan teknik anestesi dan pemantauan status fisiologis pasien selama pemberian anestesi oleh petugas dicatat dalam rekam medis pasien. Jadi berapa lama ini? Mungkin ada 5 menit pertama, 10 menit, perkembangannya juga harus selalu dituliskan. Vital sign-nya harus selalu dituliskan, ya. Oke, lanjut. Nah, ini hanya contoh untuk laporan operasi. Jadi teman-teman di klinik Pratama mungkin adanya adalah layanan ruang tindakan. Jadi meskipun itu luka robek atau biasanya kecelakaan, robek cuma sekitar ya 2 cm atau 1 cm, di situ tetap semua tekniknya harus tercatat dengan rapi. Tidak hanya ditulis luka robek di gambar yang ada orangnya itu luka robek kurang lebih 2 cm, jahit 3. Nah, tidak hanya seperti itu, tapi ditulis dengan lengkap. Jangan lupa tanda tangan operator juga harus dicantumkan serta nama terang. Oke. Asesmen pelayanan pra-anestesi meliputi konsultasi dan pemeriksaan oleh dokter harus dilakukan sebelum tindakan anestesi untuk memastikan bahwa pasien berada dalam kondisi yang layak untuk prosedur anestesi. Ya. Jadi jangan sampai misalkan kita juga harus konsultasi, mungkin pasien itu tensinya tinggi, bagaimana, apakah perlu diturunkan dulu tensinya atau tidak. Mungkin pasien dengan CKD, berapa URCR-nya, itu kan harus dipastikan terlebih dahulu sebelum kita melakukan tindakan, sebelum kita melakukan prosedur anestesi, ya. Dokter bertanggung jawab untuk menilai dan menentukan status medis pasien pra-anestesi berdasarkan prosedur sebagai berikut. Anamnesa dan pemeriksaan pasien. 2. Meminta dan atau mempelajari hasil-hasil pemeriksaan
dan konsultasi yang diperlukan untuk melakukan anestesi. Yang ketiga, mendiskusikan dan menjelaskan tindakan anestesi yang akan dilakukan, ya. Jadi tidak hanya cuman ngomong, misalkan ada pasien, ibu ini anaknya perlu dilakukan perlu dijahit karena lukanya robek. Tidak hanya seperti itu, tetapi kita juga harus menjelaskan bahwa apa sih yang akan diberikan kepada si anak tersebut. Misalkan dari awal anestesinya seperti apa, tindakannya nanti bagaimana, itu harus dijelaskan secara rinci kepada keluarga pasien. Oke? Nah, kemudian setelah itu memastikan bahwa pasien telah mengerti dan menandatangani persetujuan tindakan. Jadi kita perlu meng-cross-check ulang apakah apa yang sudah kita berikan, istilahnya informasi apa yang sudah kita berikan kepada pasien, apakah pasien sudah mengerti dan memahami atau belum. Sehingga dalam menandatangani persetujuan tindakan tidak asal, ya. Jadi tidak tanpa adanya pengertian pasien, tetapi memang harus diterangkan dulu kepada pasien. Nambah-nambah Siapkan dan memastikan kelengkapan alat anestesi dan obat-obat yang akan dipergunakan, ya. Ini selain obat-obat kelengkapan alat anestesi, juga obat-obat mungkin obat shock anafilaktik, obat-obat emergensi juga tetap harus disediakan. Yang C, pemeriksaan penunjang pra-anestesi dilakukan sesuai dengan standar profesi dan SOP yang berlaku di klinik tersebut. Oke? Nah, ini pelayanan anestesi lokal. Tentunya kita melakukan persiapan alat yang steril di atas meja. Terus daerah mana yang akan diinjeksi regional atau didesinfektan terlebih dahulu, ya. Sebelumnya pasti kita selaku petugas harus menggunakan APD, ya. Sarung tangannya tidak boleh sarung tangan yang tidak steril, ya. Tahapan prosedur dilakukan secara steril yang meliputi pasien diberitahu tentang tindakan yang akan dilakukan. Posisi pasien duduk atau berbaring, desinfektan menggunakan isodin, infiltrasi dengan menggunakan lidokain, pengukuran tanda vital, mendokumentasikan semua yang dilakukan selama pemberian anestesi di catatan anestesi pasien, ya. Kalau ini untuk klinik pertama, ya. Pelayanan setelah anestesi dilakukan pengawasan terhadap vital sign, monitoring adanya perdarahan, evaluasi derajat nyeri pasca tindakan, serta jangan lupa dicatat di dalam rekam medis. Oke? Nah, keselamatan pasien pada pelayanan anestesi dan bedah minor. Yang pertama, memastikan pasien atau keluarganya memahami prosedur yang akan dilakukan, memberi persetujuan dan menandatangani keputusan untuk pelaksanaan anestesi. Yang kedua, untuk menjamin keselamatan pasien yang dilakukan tindakan anestesi, maka semua petugas kesehatan yang terlibat secara langsung atau kontak dengan pasien diharapkan dapat menerapkan sesuai SOP anestesi yang berlaku. Operator yang akan melakukan operasi memberikan penandaan lokasi atau sisi operasi dengan melibatkan pasien atau keluarga jika memungkinkan. Persiapan sebelum dilakukan induksi anestesi dan sedasi, memastikan identitas pasien sesuai dengan yang tertulis pada gelang identitas pasien. Yang kelima, melibatkan pasien dalam verifikasi kebenaran lokasi operasi bila pasien dalam keadaan sadar, atau memastikan kebenaran lokasi operasi berdasarkan rekam medis yang ada, ya. Mohon maaf, ini rada-rada lagi batuk. Oke, lanjut. Bila pasien dalam keadaan sadar, pastikan bahwa pasien telah diinformasikan sebelumnya dan mengerti tentang prosedur dan langkah-langkah yang akan dilakukan sebelum, saat, dan setelah operasi.
memastikan bahwa pasien atau keluarganya telah menandatangani formulir penjelasan dan persetujuan tindakan medis atau informed consent. Yang kedelapan, memeriksa kelengkapan ketersediaan obat-obat anestesi. Yang kesembilan, persiapan sebelum dilakukan anestesi, petugas memperkenalkan diri dan tugas masing-masing. Misalkan saya Jenti, perkenalkan saya Dr. Jenti. Di sini saya yang akan melakukan tindakan anestesi. Saya dibantu oleh perawat saya, ya. Jadi itu tetap semua prosedur itu harus dilakukan, ya. Kemudian mendokumentasikan semua yang dilakukan selama dilakukan pelayanan anestesi, ya. Dokumentasi itu tentunya dicatat secara lengkap di dalam rekam medis. Nah, ini nanti teman-teman yang sudah menggunakan rekam medis, bagaimana inform consent-nya, ya. Bagaimana inform consent-nya. Jadi biasanya yang sudah menggunakan rekam medis itu inform consent-nya tetap manual, tetapi ingat dalam penyimpanan inform consent itu tetap bagian dari rekam medis sehingga penyimpanannya sesuai kaidah penyimpanan rekam medis. Oke, lanjut.